Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menunjukkan taringnya dalam menyelamatkan aset-aset negara. Uang sebesar 6,6 triliun rupiah resmi disetorkan ke negara sebagai hasil dari penegakan hukum di sektor kehutanan dan juga pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto menghadiri prosesi penyerahan uang negara senilai 6,6 triliun rupiah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Rabu 24 Desember. Dana fantastis ini merupakan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan jajaran Kejaksaan Agung dalam menindak pelanggaran hukum di sektor korporasi dan perkara korupsi. Kejaksaan Agung menyerahkan kembali penguasaan kawasan hutan konservasi seluas 688 hektar kepada Menteri Kehutanan Raja Juli. Kawasan tersebut akan ditindaklanjuti dengan upaya pemulihan dan penataan ulang sesuai fungsi konservasi. Presiden menegaskan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara sebagai bagian dari perjuangan memperkuat kedaulatan dan masa depan bangsa. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, menyelawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Dan baru 3 bulan, saya kira November, Desember, belum sampai 3 bulan kita sudah keluarkan Peraturan Presiden nomor 5. Kita bentuk Satgas terdiri dari banyak unsur yang bertanggung jawab. Penegak hukum, melaksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini, di lobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara. Itu tugas saya. Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib. Di balik pengembalian aset triliunan rupiah ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan catatan merah mengenai dampak ekologis eksploitasi hutan ilegal. Penertiban ini bukan sekedar mengejar setoran kas negara, melainkan respons atas bencana banjir bandang yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder, Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri, guna menyelamatkan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, uang 6,6 triliun rupiah tersebut akan digunakan untuk menambal defisit APBN. Hingga 30 November 2025, APBN defisit 560 triliun rupiah, setara 2,35% terhadap produk domestik bruto. Pemerintah menargetkan defisit hingga akhir tahun tetap dijaga di bawah 3%. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.